Oke, saya share dulu, Bapak share dulu, saya share kembali. So, this is our first material. So that and such that. Nah, sebelum Bapak lanjut, pernahkah kalian mendengar frase ini atau kata ini? Have you ever heard this phrase so far? Pernah didengar? Halo? Oke. Bapak lanjut ya. So that or such that ini adalah frase yang digunakan untuk menyampaikan sebuah fakta menyampaikan atau menunjukkan sebuah fakta, bisa realita, to show a fact or reality with a result or consequence. Jadi so that or such that we use to show a fact with a result or consequence, atau digunakan untuk menyampaikan sebuah fakta atau peristiwa yang mana ada hasilnya atau konsekuensinya. Tapi bukan kalimat bersyarat ya. It's not a conditional sentence. Bukankah conditional kalimat bersyarat. Jadi itu ada social function dari materi ini adalah to make us enable to show a fact with a result or consequence. Jadi nantinya kalian semua, anak-anak semua akan diharapkan mampu menyusun sebuah kalimat atau pernyataan yang mampu menunjukkan sebuah akibat atau konsekuensi. So look at this example. Owen was so clever that he won the competition. Siapa kira-kira yang bisa menerjemahkan ini? Who want to try to translate these sentences? Owen was so clever that he won the competition. So after you translate this into Indonesian, we can conclude that this sentence has a result or consequence. Setelah nanti mungkin diterjemahkan, mungkin jelas bahwa memang kalimat ini punya akibat atau konsekuensi atau hasil. Ada yang bisa terjemahkan? Silakan aktifkan speakernya. Yang bisa terjemahkan? Kita diskusi-diskusi lah. Halo? Owen was so clever that he won the competition. Ada yang mau coba terjemahkan? Silakan. Boleh pakai fasilitas chat atau ada baiknya langsung bicara. Aktifkan speakernya dan bicara. Halo, ada yang mau coba? Halo? Tidak ada. Owen begitu pintar sehingga ia telah memenangi kompetisi itu. Itu pakai so that. Next. Owen was such a clever kid that he won the competition. Sekarang lihat perbedaannya pakai so that. Artinya sebenarnya sama. Owen adalah seorang anak yang pintar sehingga ia memenangi kompetisi itu. Kita belum berbicara format ya, it's not a form, baru contoh kalimat. Tapi kira-kira adakah yang bisa memberi tanggapan? Di mana letak perbedaan dan persamaannya? Where are the differences and maybe the same of the two sentences? The same form or the same meaning? Di mana kira-kira letak persamaan dan perbedaannya? Ya, ada yang mau memberi masukan? Yang pertama, persamaannya adalah
Sama-sama berbicara tentang konsekuensi hasil. Karena Owen begitu pintar, maka hasilnya dia bisa juara atau menang. Sama yang kalimat kedua, by using such that. Owen yang anak yang pintar sehingga dia bisa juara. Sama kan? Karena dia pintar juara. Kan sama kalau dikatakan minum obat sembuh. Toh? Sama kalau dikatakan Francisca is so beautiful that Edi Yahya loves him. Kan sama itu toh? Francisca begitu cantik sehingga Edi sangat mencintai dia. Kan sama. Toh? Atau Francisca is such a beautiful girl that Edi Yahya love her. Toh? Francisca adalah seorang gadis yang cantik sehingga Edi Yahya menyukainya. Kan sama hasilnya. Oke, selamat pagi Intan. Selamat pagi Novita, selamat pagi 481233. Selamat pagi Francisca, selamat pagi Mita Indrayati Todi. Oke, jadi jelas di sini ya. Jelas. Jadi mulai jelas di sini bahwa ada fakta, toh? Ini kan fakta, fact. Ya, dan diikuti oleh hasil. Jadi that itu dia adalah introductory words to the consequence, hasil. Nah, sama dengan ini. Penggunaan such. Ini faktanya. Sementara ini adalah akibatnya, konsekuensi atau hasilnya. Kan sama kalau kita buat kalimat yang lain. Pipe was so lazy that he can join English subject. Sama toh? Karena dia malas tidak bisa ikut. Ya, mudah-mudahan Pipe hadir hari ini. Oke. Bapak lanjut ya. Next. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dari siapakah ini? Maaf, Pak, terlambat. Oke, tidak apa-apa. Baru sampai ke rumah. Baru sampai ke rumah. Oke lah. Tidak apa-apa. Sekarang Bapak lanjut ya. Ikuti saja nanti. Yang terlambat nanti bisa mengikuti di YouTube. Bapak upayakan nanti save di YouTube. Oke, next. Kita masuk penjelasan inti. Oke. Sekarang Bapak jelaskan secara rinci ya. First, so that. Oke. So itu, seperti kalimat pertama itu, usually followed by adjectives or adverbs. And then followed by that. And the last, the result or consequences. Jadi, so itu diikuti oleh adjective. Ingat, so diikuti oleh adjective. Perhatikan kembali kalimat ini. So, diikuti oleh adjective. Clever ini adalah adjective. Oh, clever. Nah, sehingga itu untuk memastikan ini. Misalnya, Intan is so humble. Intan begitu rendah hati. Humble itu adjektif, kata sifat. Karena dia rendah hati, maka sehingga some boys like her very much. Jelas toh? Intan itu saya begitu rendah hati sehingga banyak pria yang sangat menyukai dia. Beruntunglah Intan, semoga lestari humble-nya. Hai Raja, hai Yosef, wow, ini view-nya Yosef ini bagus sekali. Oke, ini dari Batu Kara kah? Ya Pak. Oke, luar biasa Yosef, dari Batu Kara, luar biasa pemandangannya.
Ada kayaknya kolomnya Yosef ini, sekali-kali undang kita dong. Oke, next. Bapak lanjut ya. Itu ingat ya, so itu diikuti oleh adjectives. Dia diikuti oleh adjectives. Tuh. Oke, ini lihat ini. Humble itu adalah adjective. While some boys like her very much, inilah yang disebut dengan consequence. Ada akibat, ada hasil. Ya. Jadi ingat, pola yang harus anak-anak semua harus ingat bahwa so itu wajib diikuti oleh adjective. Ini wajib. Baru ada that. Kan ada biasa dibilang so good, toh? Itu terbentuk dari pola kalimat ini, so good, that. Misalnya, kopi Torabika is so good that many Torajanis consume it. Toh, sama. Next. Kita lanjut. Yang kedua. Siapa yang bisa baca ini? Halo, siapa yang bisa baca? Aktifkan speaker. Yosef Noel, silakan bacakan untuk kita. Mr. Lewis teaches so clearly that every student can understand him. Oke, thank you. Oke, Novita Kaya, bisa diulangi Novita? Halo Novita, bisa diulangi dibaca? Aktifkan speaker. Aktifkan speakernya Novita. Mr. Lewis teaches so clearly that every student can understand him. Okay, thank you for both of you. Mr. Lewis teaches so clearly that every student can understand him. Nah, sekarang clearly ini kata apa? Halo? Clearly ini kata apa? Kan ada fast, cepat, ada fastly dengan cepat, ada good, ada well. Good, baik, well dengan sangat baik. Berarti clearly itu adalah adverb. Adverb of manner, kata keterangan. Ingat, ly itu merupakan ciri khas kata keterangan yang terbentuk dari kata sifat, membentuk adverb of manner. Kalau diterjemahkan, Mr. Lewis mengajar dengan begitu jelas. Toh? Ini kan di atas begitu rendah hati. Ini ada dengannya. Jadi LY itu dengan. Oke. Berikut. Ada hasilnya. Ya apa? Every student can understand him. Nah, inilah hasilnya. Karena jelas, maka tiap orang, tiap anak bisa memahami. Sehingga disebut dengan consequence. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini Bapak sudah masuk di pola ya. Penggunaan so that. Jadi so dulu diikuti adjective. On the second one, so followed by adverb. Lihat cara penulisannya. Nah, kalau berkaitan dengan tense, itu tinggal diperhatikan saja. Kalau misalnya ini jadinya was, berarti ini jadikan bentuk kedua. Toh? Kan bisa saja, Intan was so humble. Intan pernah rendah hati. Itu kalau diterjemahkan ya. That some boys like her very much. Intan pernah rendah hati sehingga banyak pria menyukai dia. Pernah. Berarti mungkin sekarang tidak. Kan pernah toh? Itu kalau pakai tense. Kita kalau bicara tense. Nah, sama ya di bawah. Kita ubah ke simple past. Mr. Lewis taught so clearly. Nah, toh, pernah mengajar dengan jelas, bisa saja sekarang tidak.
Nah, itu kalau kita berbicara tense, tapi we are going talk about tense, but just focus to the form. Oke, Bapak percepat sedikit ya karena waktu. Nanti Pak kalian ikuti lagi kita ikuti nanti di YouTube. Oke. Next. Second, such. Nah, ini mulai ada perbedaan. Ya. Such ini kalau dalam tingkatan degree-nya, dia yang paling bagus. Dia lebih bagus daripada so. Karena apa? Such itu lebih memberi penekanan. Ya. Kalau dia di degree of comparison, bisa saja dia paling. Oke. Nah, second, such followed by a noun or a noun phrase followed by that and then the result of consequences. Okay, so I want to ask you, do you still remember about noun phrase? Masih ingat tentang noun phrase? Kalau tidak salah di kelas sebelumnya kita pernah bahas, bahkan di kelas 10. Noun phrase itu modelnya seperti apa? Adakah yang masih ingat noun phrase? Noun phrase itu modelnya seperti apa? Nah, noun phrase itu dia terbentuk dari kata benda dan kata sifat. Misalnya, a student atau a lazy student. Nah, itu contohnya bisa seperti ini. Nah, mudah-mudahan bisa lihat. Bisa dilihat? Ini. Misalnya ada kata student. Kita beri kata sifat lazy menjadi a lazy student. Nah, itulah noun phrase. A student juga itu noun phrase. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat contoh noun phrase-nya. We have such a terrible situation that we can go anywhere. Kami memiliki situasi yang sulit sekali. Jadi such itu sudah tidak memiliki arti secara harfiah, tapi dia memberikan pengertian paling. Kami memiliki situasi yang sulit sekali, sehingga kami tidak bisa pergi kemana-mana. Nah, karena situasinya sulit, maka hasilnya adalah orang tidak bisa kemana-mana. Itu hasilnya. Jadi kalau masih dikatakan we have such a terrible situation, itu masih sebenarnya incomplete sentence, belum jelas. Jadi kita harus kasih konsekuensi atau akibat dengan menggunakan that. Okay. But remember, ingat, tense-nya itu harus berjalan beriringan ya, supaya maknanya tidak berubah. Jadi terrible situation inilah noun phrase. Sama tadi dikatakan a lazy student. Mana nounnya? Yaitu situation. Nah, mana kata sifatnya? Ada terrible. Dan ini adalah hasilnya. Consequence. Oke. Next. Yang kedua. Apakah Raja bisa membacakan kita kalimat kedua? Halo Raja. Oke, silakan. I just have an enough fun that I can use to finance my study. Oke, thank you. Bagus. Next. Siapa lagi ini? Oh, oke. Selamat pagi, Kaila. Oke, Kaila, bacakan kita dulu kalimatnya. Choose an enough fund that I can use to finance my study. Oke, kira-kira apa artinya dalam bahasa Indonesia?
Kira-kira apa artinya dalam bahasa Indonesia? Oke lah, Bapak saja ya. I save such an enough fund that I can use to finance my study. Saya menyimpan cukup uang yang mana bisa saya gunakan untuk membiayai studi saya atau sekolah saya. Jadi faktanya adalah saya menyimpan cukup dana, cukup uang, sementara akibatnya adalah karena banyak uang, cukup uang, maka bisa digunakan untuk membiayai sekolah. Jadi ini memudahkan kalian nanti membuat kalimat jangan terfokus cuma pakai because. Nah, toh? Tapi pakailah pola so that or such that untuk mengutarakan pendapat kalian. Kita analisa kembali. Nah, and enough fun itu adalah non phrase. Sementara I can use to finance my study itu adalah result or consequence. Okay, back to the meaning bahwa that and such that has a function to show a fact with a consequence. Nah, ini sudah jelas. Ada fakta yang ada konsekuensinya, ada akibatnya. Oke. One slide more, satu slide lagi. Kayaknya cukup ini sampai 10 menit ke depan. Yang mau bertanya, silakan. Bapak beri kesempatan bertanya. Tidak ada? Oke, kita lanjut. Iya. Aku sih. Oke, Bapak sambung ya. Next, the last slide. Second, such followed by plural noun or uncountable noun. Ini yang ketiga. Nah, ingat, bukan hanya kata benda tunggal yang bisa digunakan, bisa juga yang lebih dari satu. Misalnya many students, some teachers, several policemen, many boys, a couple of students, Bumal and friends, Raja and his wife, Keisha and the family, seperti itu namanya plural noun. Atau uncountable noun. Oke, kita sharing dulu. Apa mana yang disebut dengan uncountable noun? Halo? Uncountable noun yang mana? Kan ada countable. Bisa dihitung. Misalnya book, printer, person. Nah, kalau uncountable yang mana? Water. Oke, boleh. Water. Kenapa? Itu tidak bisa dihitung. Kecuali kalau sudah ditakar. Misalnya, a bottle of water. Itu baru bisa dihitung. Ada takarannya, toh? Nah, a liter of gasoline. Nah, uncountable noun itu adalah semua kata benda yang tidak bisa dihitung. Misalnya, sin, dosa, friendship, persahabatan, wind, angin, air, udara, toh? Tidak bisa dihitung. Oke. Cuma ini hanya supaya kalian lebih cepat memahami, membedakan antara penggunaan noun itu ya. Misalnya, oke, ada yang mau bacakan kalimat pertama? Siapakah yang mau baca kalimat pertama? Nofri Handayani? Oke, silakan bacakan kalimat pertama. Masamba had such that lie food that nobody could have their own. Oke, thank you. Masamba had such deadly flute
that nobody could save their arms. Kalau diterjemahkan, Masamba mengalami banjir yang mematikan sehingga tak ada satu orang pun yang mampu menyelamatkan harta benda mereka. Nah, faktanya apa? Masamba had such deadly flood. Itu fakta. Apa akibat yang dibawa? Tidak ada seorang pun yang sempat menyelamatkan harta benda. Nah, saya kira di kalimat ini lebih jelas. Ya. Jadi kita bisa membuat kalimat kausatif sebab akibat tanpa menggunakan because. Karena, toh kita bisa menggunakan kata that yang secara harfiah bisa diterjemahkan sehingga. Nah, flood itu adalah uncountable noun-nya, sementara deadly itu dia adalah penjelasnya untuk non phrase. Berikut kalimat terakhir. Siapa yang mau bacakan? Halo, kalimat terakhir. Adakah relawan yang mau membaca kalimatnya? Are you ready, Mumal? Bisa dibaca, Mumal? Aktifkan speaker dulu, Mumal. Aktifkan speakernya. Bisa, Pak, bisa. Oke, silakan. Bisa. Oke. Baca ulang. Bisa. Oke, silakan dibaca. Baca kalimat kedua. Okay. Today is such cold weather. Today is such cold weather that everyone likes to stay at home. Oke. Would you like to tell us the meaning in Indonesia? No. Okay, thank you. Today is such cold weather that everyone likes to stay at home. Hari ini cuacanya dingin, sangat dingin sehingga orang-orang lebih suka tinggal di rumah. Ya, kan jelas toh faktanya. Faktanya situasinya dingin sehingga berakibat orang lebih senang tinggal di rumah. Atau misalnya begini, today we have coronavirus pandemic that everybody should stay at home. Kan sama. Hari ini masih pandemi corona sehingga setiap orang harus tinggal di rumah. Oke, so any questions? Ada pertanyaan? Inilah materi terakhir kita. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Jadi respon-respon seperti itulah yang Bapak nilai dan ini akan tersimpan, selalu akan Bapak pantau. Oke. Untuk materi ini, Bapak minta kalian ingat-ingat situasi kegiatan kalian sehari-hari, mulai hari ini saja, buatkan 4 kalimat yang memuat tentang fakta dan konsekuensinya berdasarkan kegiatanmu di rumah. Kegiatan kalian di rumah dalam bentuk kalimat ini. Berbahasa Inggris ya, yang simpel saja. Ingat, kalau pakai so diikuti oleh adjective atau adverb. Sementara kalau pakai such that diikuti oleh noun atau noun phrase. Ingat itu bedanya. So diikuti oleh adjective atau adverb. Sementara such diikuti oleh noun atau uncountable noun. Atau noun phrase. Bisa keduanya. Silakan ingat-ingat kalimatnya, kegiatannya di rumah. Kirimkan nanti ke Bapak seperti apa kalimat yang kalian buat berdasarkan kegiatannya di rumah hari ini. Paling lambat jam 10 nanti malam. Nanti Bapak kirimkan linknya ya. Jadi silakan buat beraktivitas. Lakukan sesuatu. Mungkin ada sesuatu yang kalian lakukan dan ada hasilnya. Coba terjemahkan dalam pola kalimat ini. Kalau kalian bisa membuat itu, Bapak yakin kalian sudah paham. Berdasarkan kalimat di rumah. Yang kalian buat kegiatannya di rumah.
Oke. Itu materi dari Bapak. 5 menit terakhir. Adakah yang mau bertanya? Silakan, aktifkan kameranya, aktifkan speakernya kalau mau bertanya. Halo? Yang mau bertanya ada? Kalau kurang jelas? Jadi, refleksinya adalah kaitkan kegiatan kalian di rumah dengan membuat kalimat menggunakan pola yang kita bahas hari ini. 2 kalimat tentang so that dan 2 kalimat tentang such that. Yang Bapak periksa nanti adalah apakah so itu sudah diikuti oleh kata sifat atau kata keterangan, dan apakah such that sudah diikuti oleh kata benda atau uncountable noun. Itu yang akan Bapak periksa. Dan nanti Bapak respon satu-satu. Sebaiknya jangan mengirim jawaban dalam bentuk gambar, tapi nanti Bapak bawa dalam daftar hadir ya. Tulis di bawahnya, mengisi daftar. Jadi daftar hadir bisa diikuti nanti malam. Kirim bersama dengan jawabannya. Jadi siapkanlah Bapak kegiatan-kegiatan kalian yang paling istimewa hari ini dalam bentuk kalimat menggunakan so that or such that. Oke, 2 menit lagi waktu selesai. Adakah yang mau bertanya? Halo? Halo? Teman-temannya tidak bisa dan belum sempat ikut, nanti ikut di YouTube ya. Nanti Bapak siapkan di sana. Materi ini juga nanti akan Bapak simpan di blog. Supaya masih bermasalah jaringan, silakan akses blog. Nanti Bapak sisipkan pertanyaan di sana. Ya, ya bisa dipantau nanti sore, nanti malam. Tidak ada pertanyaan? Apakah boleh Bapak mengakhiri? Halo, responnya? Halo. Ya, Pak. Ya, Oke, bisa kita akhiri? Ya, Pak. Oke, tunggu ya, Bapak abadikan dulu siapa-siapa yang hadir. Yang tidak sempat hadir nanti ikut di YouTube. Yang tidak hadir. Oke, Bapak closing ya. See you in the apa? Thank you, In sir. 3 hours next. 3 jam ke depan kita akan bertemu kembali dalam bahasa Inggris. Oke, thank you.